Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonomi Inggris, Sir William Petty, tahun 1665. Manfaat pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran negara. 2. Melakukan evaluasi kinerja perekonomian skala tertentu. 3. Mengukur perubahan ekonomi secara berkala. 4. Dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. 6. Sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Konsep pendapatan nasional. A. Produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. Rumusnya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing atau DN. B. Produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurang pendapatan asing DN. C. Produk nasional neto atau NNP adalah nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. D. Pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah belas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. E. Pendapatan perseorangan atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Rumusnya, PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. F. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai disposable income. Rumusnya, DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Cara menghitung pendapatan nasional. 1. Pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dimulai dari upah atau gaji, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Rumusnya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Contoh soal. Suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 123.300, upah 212.500, bunga 232.000 dan laba 315.400. Maka jumlah pendapatan nasionalnya adalah 123.300 ditambah 12.500 ditambah 232.000 ditambah 315.400. Maka hasilnya sama dengan 883.200. 2. Pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Rumusnya, nilai tambah barang 1 ditambah nilai tambah barang 2 ditambah nilai tambah barang 3 dan ditambah nilai tambah barang seterusnya. Contoh soalnya dapat dilihat dari di bawah ini. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara, seperti rumah tangga, seperti konsumsi, pemerintah, government, pengeluaran investasi, investment, dan hasil selisih antara nilai ekspor X yang telah dikurangi nilai impor M. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Contoh soalnya dapat dilihat di bawah ini.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada.